Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadhani Wijaya dengan NIM 2024 10 10 10 66 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 3 atau PANDAS ya. Langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini kita memasukkan iris.csv ke data frame. Yang pertama kita lakukan adalah memanggil pandas terlebih dahulu, lalu kita aliaskan dengan PD. Setelah itu kita membuat variabel df dengan isinya yaitu pd.readcsv agar kita bisa membaca CSV-nya, file CSV-nya, lalu kita panggil variabel df-nya. Nah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk soal yang kedua, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1 dengan rumus V baru sama dengan V lama dikurangi V min per V max dikurangi V min. Lalu V baru itu nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Untuk V lamanya itu nilai data asli sebelum normalisasi dan V max-nya itu nilai maksimum dari kolom tersebut serta Vmin itu nilai minimum dari kolom tersebut. Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat variabel V lama dulu dengan isinya itu df, lalu kita buat list di mana dalam list itu yang kita panggil adalah bagian sepaleng ini. Ada 4 kan, sepaleng, sepal width, petal length, dan petal width. Lalu kita membuat variabel Vmin, yaitu V lama ini, dot min karena itu adalah rumusnya. Lalu untuk yang max sama kita buat variabel Vmax di mana V lama itu kita maxkan. Nah, setelah itu di sini diminta rumusnya yaitu untuk V barunya itu adalah V lama dikurangi V min dibagi dengan V max dikurangi V min. Jadi untuk V baru, V lama min V min per V max dikurangi dengan V min. Lalu kita buat variabel df new, di mana isinya itu V baru yang tadi kita joinkan ke dalam list df eh, yang berisi yang hanya diambil variasinya saja atau bagian ini saja. Setelah itu kita print. Maka setelah dijoinkan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah nilai normalisasi dari setiap atribut di iris. Jadi yang awalnya itu 5,1, maka setelah dinormalisasikan hasilnya kurang lebih seperti ini. Dengan jumlah 150 row dikali dengan 5 kolom. Untuk soal yang ketiga, yaitu cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Lalu sentroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, untuk sentroid ini eh, kita menggunakan fungsi min, maka kita buat variabel baru di mana yang data yang sudah dinormalisasi ini atau df-new di sini kita panggil. Setelah kita panggil, kita minkan atau kita rata-ratakan, lalu kita print sentronya, variabelnya. Maka kurang lebih seperti ini. Ini adalah hasil dari rata-rata setiap ini ya, setiap baris untuk seluruh baris. Dan sudah dibedakan berdasarkan beberapa bagian, 4 bagian ini. Ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Lalu untuk yang keempat, masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1.
hampir sama dengan yang tadi. Yang pertama yang kita lakukan adalah memanggil CSV-nya terlebih dahulu. Kita membuat variabel df lagi, lalu kita panggil pd.readCSV agar bisa membaca CSV-nya dengan parameter iristesting.csv, lalu kita print. Nah, maka untuk yang file CSV iristesting isinya kurang lebih seperti ini. Setelah itu eh, kita normalisasikan hampir sama dengan yang atas ya. Kita membuat variabel terlebih dahulu atau v underscore ers dengan membuat list baru yang isinya itu 4 bagian tadi, sepal length, sepal width, peta length, sama. Setelah itu kita normalisasikan, kita buat V baru dengan rumus yang sama seperti ini. Setelah itu kita membuat variabel data underscore irs dengan isinya yaitu V baru. V baru ini lalu kita joinkan df dengan parameter variety, dengan list variety-nya. Lalu kita print data underscore irs-nya. Variabel data irs ini kita print. Nah, terlihat perbedaan di sini data yang belum dinormalisasi dan yang di bawah ini adalah data yang sudah dinormalisasikan. Untuk soal yang kelima, prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv. Ke Centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Kita membuat fungsi Euclidean dengan parameter data 2 dan data frame. Lalu kita buat variabel. Yang pertama itu listnya Setosa, Versicolor, atau Virginica. Ini adalah varietinya ya. Ada 3, Setosa, Versicolor, dan Virginica. Setelah itu kita buat list kosong untuk yang B. Dan buat list kosong untuk hasil. Supaya nanti kita bisa membuat distance ya. Setelah itu kita iterasi, yaitu for i in A dengan membuat variabel kelas, di mana isinya itu df dengan list variety, itu sama dengan i ya. Terus yang kedua, kita membuat variabel centroid, yaitu dengan isinya kelas tadi, kita rata-rata terlebih dahulu. Nah, setelah kita rata-rata, baru kita buat variabel test, di mana kita membaca data frame ini, jadi data frame.ilog dengan parameter data 2,0 dibagi 4. Jadi kita memanggil indeks 0 hingga 4. Setelah itu kita buat variabel call, di mana isinya itu kelas variabel centroid indeks 0 dikurangi variabel test indeks 0. Lalu kita kalikan 2. Kita tambahkan variabel centroid indeks 1, lalu dikurangi tes indeks 1 dikalikan 2. Begitu seterusnya hingga indeks 3, karena di sini kan kita memanggil 0 hingga 4, jadi mungkin 4 nggak dipanggil. Setelah itu kita akar 1/2. Setelah rumus ini dijalankan, kita append dengan menggunakan list B. Karena list B ini kosong, maka kita append dengan parameter call tadi. Lalu kita buat perulangan. Ketika min B itu B-nya itu sama dengan seperti yang B di indeks 0, maka kita print Setosa true atau hasilnya itu dan kita masukkan ke dalam list hasil, yaitu Setosa. Setelah itu, ketika min B ini sama dengan B indeks 1 nilainya, maka kita print versi color itu true. Lalu kita masukkan versi color ini kepada list hasil yang kosong di sini. Nah, lalu ketika
B-nya ini tidak sama dengan indeks 0 dan B yang satunya itu tidak sama dengan indeks 1, maka kita print Virginica true, lalu kita masukkan Virginica-nya itu ke dalam list hasil. Lalu kita return hasilnya. Setelah itu kita membuat variabel data dengan list kosong. Setelah itu kita iterasi. Setelah kita iterasi, kita append data ini, variabel data ini, dengan parameter fungsi ini tadi, lalu koma X atau data yang kosong ini di koma DF yang kita sudah kerjakan tadi. Maka langsung saja kita run. Maka di sini akan terdapat beberapa tulisan ya. Untuk baris pertama itu SETOSA true, 2 SETOSA true, seperti itu seterusnya hingga ke bawah. Lalu untuk yang terakhir, yang keenam, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Karena ini kita sudah bikin distance-nya, lalu kita hitung berapa persen distance ini. Kita buat variabel true sama dengan 0 dan false sama dengan 1 agar kita bisa membedakan. Untuk variabel X, isinya itu df dengan list variety sama dengan data EU atau data yang ini yang sama tadi. Data EU itu adalah data yang sudah kita proses. Setelah itu kita iterasi. Nah, setelah kita iterasi, kita buat variabel akurasi, di mana itu parameternya itu yang true itu dibagi dengan jumlah false ditambah jumlah true, lalu kita kalikan 100. Lalu kita print dengan tulisan akurasi sama dengan, dan isinya itu akurasi ini, dan diberi tanda persen di belakangnya. Nah, dan akurasi data yang sudah kita proses tadi kurang lebih 96, berapa persen ini, 777. Mungkin sekian hasil dari tugas modul 3 yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata atau kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.